Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar. Baqiriyatul anbiya wa fida'i babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Ada jami'an billahi wa iftahi amma kita buka dulu dengan Fatihah pada baginda Rasulullah SAW. Pada seorang manusia termulia yang paling itu diturunkan daripada para sahabat, tabi'in, para ulama, aulia wassalihin yang menjadi perantara kita untuk ketemu dengan Al-Quran dari jalan Al-Quran. Tanpa mereka nggak bisa meloncat, karena wahyu itu turunnya tak ke kita, wahyu itu turunnya ke Rasulullah. Jadi Rasulullah menurunkan Al-Quran kepada sahabat menurunkan kepada tabi'in, kepada guru kita, murid sampai ke kita, estafet. Jadi itu perantara itu asanat minatin. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Sanad itu apa? Ya, rantaian keilmuan itu termasuk bagian dari agama. Jadi Rasulullah SAW ketika menerima Al-Quran tidak lantas diturunkan ke Google belum ada. Jadi kita jangan ngambil langsung ke Google saya, Google Allah, karena itu namanya sanad yang kotek, sanad yang putus. Jadi itu kita ketemu saja, itu ada satu keberkahan tersendiri. Orang banyak percaya ketika ada seorang dukun mengucapkan mantra jampi-jampi, itu mesti orang punya keyakinan ini bahaya, kan gitu kan. Dari dukun menjaga jampi-jampi ini bahaya, nanti mesti ada apa-apa. Itu jampi-jampi. Kenapa orang bisa percaya, yakin dengan jampi-jampi, tapi dia tidak percaya atau yakin dengan Al-Quran, nggak yakin dengan tafsir Al-Quran, dibaca macam ini, dikira nggak dapat apa-apa. Secara apa namanya, zahir dia akan mendengar, memahami, itu zahir tidak dapat disimpan. Tapi secara batin pasti dapat. Jampi-jampi yang orang yakin itu akan ada sifat yang lebih kan itu, apalagi Al-Quran, apalagi tafsir, apalagi hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan lebih percaya ke mantra hukum daripada Al-Quran. Itu yang menyebabkan itu orang yang seperti itu meremehkan Al-Quran. Duduk dia kan biasa, jelas. Jadi macam seperti macam Al-Quran tak ada harganya, macam tidak punya etika. Kita duduk dengannya. Para sahabat, para ulama duduk, mereka berjalan ribuan kilo, naik onta bukan naik pesawat, ribuan kilo berbakda ke Madinah, dari Damaskus, dari Suriah, dari mana-mana, kemudian cari hadis. Kadang satu lagi di sana, satu lagi di negeri sana, iya, cari satu hadis, dua hadis, tiga hadis. Begitu ditempuh ya. Itu duduk manis saja, baca, dengarkan sebenarnya itu pun tidak ada etika. Bagaimana mereka punya etika yang luar biasa. Semua itu pasti ada keberkahannya. Sebagaimana hal-hal yang negatif ketika dibaca itu ada unsur gaib atau rohaninya yang jelek, apalagi yang namanya Al-Quran, itu pasti ada hal-hal yang sifatnya positif, yang sifatnya ruhi, yang tak nampak oleh mata, tak bisa didengar oleh telinga, tak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dipikir, nggak bisa tahu, masuk aja. Allah Subhanahu wa taala al-Fatihah hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'al fatihin ya rabbi wal mursalin wa sahabati tabi'in tabi'in jami'al awliya wa sahada wa salihin
Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-An'am ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi syuraka'a al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibatun wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Qala ta'ala wa ja'alu lillahi syuraka al-ayat. Wa ja'alu lillahi syuraka maf'ulun tsani maf'ul awwal wa yubdalu minhu al-jinna haitsu ata'u fi ibadati al-awsan. Mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu-sekutu dari jin. Haitsu ata'u fi ibadati al-awsan, itu ketika mereka taat pada sekutu Allah, yaitu jin-jin tadi. Ketika mereka menyembah berhala-berhala. Jadi ada hal-hal yang menyesatkan orang awam, khususnya ketika jin bermain. Ada satu hal yang kayak luar biasa, sakti. Ada jin di situ, tapi akhirnya orang awam disembah. Parfum ini, ada jin di situ. Itu apa hebat jin. Jadi ketika Nabi Sulaiman bikin sayembara, siapa yang bisa pindahkan sehingga senanya Bilqis ke sini? Yang pertama angkat tangan adalah jin pertama, jin Iblis. Aku bisa pindahkan sebelum kau berdiri. Jauh apa Ratu Bilqis ke negeri Nabi Sulaiman itu jauh, nggak mungkin manusia biasa itu bisa. Tapi jin katanya, aku bisa pindahkan singgasananya itu sebelum kau berdiri dari duduk. Maksudnya sebelum kau berdiri dari duduk ini apa? Jadi kita ini contoh begini, saya sedang duduk nih, saya ini nggak berdiri nih. Ketika saya belum sempat saya berdiri, itu singgasana itu sudah datang. Kan cepat. Itu kehebatannya. Ya, itu kita keren. Jadi, ketika Nabi Sulaiman katanya, sebelum kau tak berdiri, sebelum kau tegak, aku sudah bisa pindahkan. Jadi jarak antara orang berdiri dengan tegaknya itu sebelum dia sempat berdiri, istana itu sudah bukan, singgasananya itu sudah bisa berpindah. Harusnya singgasananya pindah, balikan cepat. Macam mana tak cepat? Waktu berapa detik orang berdiri begini? Berapa detik? Dan itu bisa sampai. Itu di antara kehebatannya jin. Tapi ada yang lebih daripada itu ternyata. Itu seorang laki-laki yang diberi ilmu dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin itu akan kalah dengan orang yang mengambil ilmu pada berbagai ilmu dari kitab Allah. Sehebat-hebatnya jin tidak akan kalah. Makanya kalau kita merasa dia lebih hebat, berarti kita merendahkan Al-Quran. Kayak bahwa Al-Quran ini masih kalah, jadi kan keyakinan dan Quran. Jadi kata orang yang dapat ilmu dari kitab Allah, katanya, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika al-tarf. Aku bisa lebih cepat lagi daripada jin itu untuk mendatangkan. Kalau jin itu bilang, engkau nak berdiri ini sebelum kau tegak, sudah sampai kepada Nabi Sulaiman. Kata orang yang dapat ilmu dari kitab Allah, katanya,
Nabi Sulaiman, aku bisa datangkan lebih cepat lagi sebelum kau berkedip. Bisa berkedip dengan ini kita mata terbuka ini. Ingat, berapa sih jaraknya orang gini mau kedip ini, berapa jaraknya? Sebentar. Gini ya, berapa? Apa hitungannya? Saat apa atau berapa saat? Bukan ini nanti pakai bisa gini 15 menit baru kedip, bukan gitu. Sebelum kau berkedip maksudnya ini tak kedip ni 1, 2, 3. Sebelum gini tu dah sampai. Itu berarti di dalam kisah ini menunjukkan bahwa jin itu punya kekuatan yang luar biasa. Ya, sehingga banyak orang-orang tersesat yang jin. Entah itu bikin kayu lah, entah itu bisa menyusahkan orang lah, dan sebagainya. Takut nanti kalau tak gini begini, tak begini begini. Ya memang betul kalau dia tidak dipercaya gitu. Jadi betul-betul dia akan mengganggu dan dia akan rusak. Terus siapa yang bisa mengalahkan? Orang yang mendapatkan ilmu dari kitab Allah. Jadi itu tidak bisa mengalahkan orang yang berpegang pada kitab Allah, mengambil ilmu dari kitab Allah. Tetap dia kalah. Mulai dari zaman Nabi Sulaiman sampai hari kiamat. Zaman Nabi betul seperti itu. Jadi banyak orang yang tersesat nyembah jin. Aslinya itu bukan Tuhan. Kekuatan itu kekuatan jin yang seolah-olah ini jadi bisa begini, bisa begini, mana-mana sampai ada yang luar biasa. Itu jin. Jadi saya disembah apa? Coba jadi pokok besar ini sembah aja. Tiap hari kan siapa mesti nanti dia kalau berantem jin, dia akan bikin sial orang yang tak kasih dan begitu. Orang dia justru akan taat kepada itu. Jangan tak kasih dan sial kau. Iya betul. Karena memang dia punya satu kekuatan yang melebihi kekuatannya manusia. Di Al-Quran sudah disebutkan, mereka menjadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala sekutu-sekutu. Sekutu-sekutunya itu asalnya apa? Yaitu al-jinnah, surah al-jinnah, yaitu jin. Mereka taat kepada mereka ketika mereka menyembah berhala itu tadi. Jadi yang disebab patung nggak bisa bergerak, tapi kok bisa celakain ya? Kalau nggak kasih sesajen, memang jadi bicaranya entah sakit lah, entah apa lah. Ya memang iya. Apa susahnya jin itu bikin sakit orang? Sangat mudah. Tapi caranya gimana kalau gitu ya? Kita harus kembali kepada Al-Quran, kepada kitab Allah yang itu tidak bisa dikalahkan oleh jin. Buktinya di zaman Nabi Sulaiman, akhirnya jin kalah. Yang datangkan akhirnya rajulun indahu ilmu dari kitab, yaitu orang yang mempunyai ilmu dari kitab Allah. Itu yang memenangkan sayembaranya dengan sebentar, sehingga senang untuk Bilqis sampai. Kalau Bilqis datang ke istana sana, itu macam ars saya itu, macam kawan saya punya itu. Memang dia punya manipulasi kita ya, tapi kan tak nyangka dia kalau sudah sampai dia udah naik kuda, naik kota, naik keladai jalan mana-mana, sehingga saat itu sudah sampai duluan. Nah itu seperti itu. Kesalahan orang awam seperti itu. Jadi ketika ada kekuatan-kekuatan yang seperti itu, jangan dituruti. Nanti dia tambah manja, dia tambah menyesatkan. Jadi jangan dituruti. Kadang-kadang dia memang tak diturutin, tapi punya anyah. Dia tak kembali kepada kitab Allah. Sok-sok aja nanti mau. Engkau tak ada yang tak kembali kepada Allah, tak kembali kepada kita. Belum kau nak lawan dengan kita, kamu nak? Tidak akan menang. Jadi hanya sok-sokan saja nantang, tapi dia tidak kembali kepada kitab Allah, dia kalah juga. Hanya diperbaikkan, mereka yang tetap harus kembali kepada kitab Allah. Haitsu atauhum fi ibadatil awsan wa khalaqahum fa yakunu syuraka wa khalaqu lahu badina ibadatil ghairin. Dan padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadikan jin-jin itu. Siapa yang ciptakan jin? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk kita menciptakan jin loh Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala apa kerjaan kamu? Kita dengan itu sama-sama makhluk
disuruh nyembah Allah, malah nyembah jin, yang jin itu juga diciptakan oleh Allah sama dengan kita. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bil ghairi ilm. Dan kemudian mereka ini menjadikan bagi Allah itu anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan tanpa ilmu, ngawur aja, asal-asal aja. Jadi mereka menganggap Allah itu punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Nah, buktinya apa? Hezbollah Uzairullah. Ketika mereka berkata Uzair itu anaknya Allah, wal malaikatu banatullah, dan malaikat-malaikat Uzair itu anak laki-lakinya Allah. Wal malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Dan ini orang-orang kufar itu pemahamannya mereka. Nah, jadi ya seperti Uzair, seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka itu membikin seperti itu tanpa ilmu, asal-asal aja, kiri-kiri lah. Nah, dibikin-bikin dia itu. Uzair juga akan laki-lakinya Allah. Malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Itu menurut mereka. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan maha luhur dari apa yang mereka sifati. Bi'anna al-balad, maksudnya seperti mereka mengatakan Allah punya anak laki-laki atau Allah punya anak perempuan. Allah ini maha suci dari itu semuanya apa yang mereka sifati. Amma yasifun. Badi'us samawati wal ardh mubadi'uhuma min ghairi misalin sabiq. Badi' itu artinya apa? Menciptakan tanpa contoh, tanpa ada contoh yang sebelumnya. Jadi Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh duluan. Memang Allah menciptakan asal. Itu namanya badi'. Kalau orang contoh bikin mobil, ini bukan badi', tidak nyontoh. Avanza, Toyota bikin mobil mirip bentuknya, ya, tapi dengan Honda mirip Suzuki, itu tidak badi' namanya. Ini badi', ini dia memang awal pertama sekali dia menciptakan tanpa ada contoh, tanpa ada niru. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, ya, tanpa ada contoh sebelumnya. Anna yakun lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya anak? Alam takun lahu sahibah, dan Allah Subhanahu wa taala enggak ada istri. Sahibah itu kawan perempuan, tetapi maksudnya itu zaujah. Kok Allah punya anak? Allah tak punya istri. Kalau istrinya Allah siapa? Kok bilang Allah punya anak? Allah itu tidak punya istri. Kok bilang punya anak? Wa khalaqa kulla syai'in min sya'nihi ayyukhlaq wa huwa bi kulli syai'in alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Tak butuh Allah punya anak. Ngapain? Iya, kalau manusia menikah, kemudian berhubungan suami istri, terus punya anak. Kalau Allah ngapain pakai punya istri? Allah itu bisa menciptakan kok, bisa menciptakan Nabi Adam, Nabi Idris, bisa menciptakan malaikat. Ngapain pula tak butuh istri? Tak perlu istri. Jadi nggak perlu anak. Ngapain anak? Allah itu bisa menciptakan semua. Allah bisa ciptakan. Nabi Isa Allah ciptakan, Uzair Allah ciptakan, Nabi Adam Allah ciptakan. Semua nggak pakai istri-istrian. Kalau manusia ialah anak punya anak harus punya istri atau punya suami. Allah nggak perlu, semua Allah yang bikin, Allah yang ciptakan. Ngapain repot-repot kayak begitu? Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan
Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhanmu, Tuhan kalian. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Ia. Wahidu, esakanlah Ia. Fa'buduh, maksudnya sembah, maksudnya esakan. Jangan pula kau nyembah yang lain. Yang ciptakan engkau Allah, yang ciptakan langit Allah, ciptakan bumi, bulan, bintang, matahari, semuanya Allah. Kau malah nyembah yang lain. Yang ciptakan jin Allah, ciptakan malaikat Allah, kau kamu malah nyembah jin. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi wakil atas segala sesuatu, yaitu hafiz, menjaga segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menjaga segala sesuatu. Tak usah pening. Allah menjaga segala sesuatu, yang penting kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La tudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditemukan dengan pandangan mata. Wa hadza makhsusun li ru'yatil mu'minina lahu fil akhirati li qawli ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi Allah itu tidak bisa ditemukan dengan pandangan mata, ya, kecuali nanti di kejadian khusus di akhirat bagi orang-orang yang beriman. Kalau di dunia ini ya tak nampak. Kalau nampaklah Allah itu bisa nampak. Istilahnya gimana ya? Istilahnya bisa terselamat dari menyerupai makhluk, ya. Orang maka akan beriman semuanya. Tetapi Allah itu tidak bisa ditemukan pakai mata. Nanti kalau di akhirat bisa, itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Innakum sataruna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Wa qila al-muradu la tuhitu bihi. Jadi hadis mengatakan nanti di akhirat orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah di surga seperti melihat bulan purnama. Itu hanya perumpamaan. Ketika orang melihat bulan purnama, kan tidak bisa rasakan di mana dia berada, dia bisa nengok. Ya, indahnya itu tak bisa disamakan hanya bulan purnama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya maksudnya bisa melihat seperti itu maksudnya. Nah, bisa melihat seperti melihat bulan itu bisa di akhirat, di surga. Wa yudrikul absara ayyaraha wa la tarahu. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menemukan pandangan-pandangan. Jadi Allah itu tak bisa dilihat, tapi Allah bisa melihat. Nah, jadi manusia, ya, kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat kita. Wala yudu bil ghairihi ayyudrika al-basara wa la yudriku aw yuhita bihi ilman wa huwa al-latifu bi awliyaihi al-khabir bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala al-latifu bi awliyaihi al-khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dengan para wali-walinya, ya. Maha lagi Maha mengetahui baik. Allah dengan para wali-walinya itu baik, lembut. Qul ya Muhammad, ayat berikutnya, qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidh. Qad ja'akum basair, telah datang kepada kalian hujah-hujah.
maksudnya hujah basar ini hujah-hujah bukti-bukti mujizat yang nampak sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merobbiku dari Tuhan kalian. Faman absara falinafsi. Maka orang siapa yang melihat hujah-hujah tadi dan beriman, fa'amana falinafsi, maka itu baginya. Walianna sawaba ibsarihi lahu, karena sesungguhnya pahalanya bisa melihat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya adalah untuk orang yang bisa melihatnya. Wa man amiya fa 'alaiha, dan barang siapa yang buta ada Allah enggak bisa melihat bukti-bukti hujah-hujah Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih bukti, kasih hujah, kasih ada mujizat dari para nabi, kasih kitab, tetap mereka buta, tidak melihat dan tidak bisa melihat. Fa'alaiha wa balu idlal, maka itu akan memudarati mereka, merugikan mereka. Wa ma ana 'alaikum bihafidh raqib li a'malikum innama ana nadhir. Dan aku tidak menjadi orang yang raqib ini apa namanya, ya kayak ikut-ikutan lah. Kalau apa ini, ikut ngatur, ikut ini, diskusi terserah kamu lah, terserah kamu. Raqib itu aslinya melihat ini, meneliti, melihat. Jadi maksudnya ini nama ada dari, dan sesungguhnya aku hanyalah orang yang memberi peringatan saja, aku gak ikut-ikut. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, aku gak ikut-ikut, itu amal kau, itulah, itu urusan kamu lah. Aku cuma hanya menjadi pemberi peringatan saja. Ya, siapa yang melihat maka dia akan dapat pahala. Siapa yang tidak melihat atau buta terhadap puji-puji Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Aku ini cuma sekedar menjadi pemberi peringatan saja. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta wa linubayyin wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin yaqilun. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin yaqilun. Demikianlah seperti yang kami terangkan. Kami terangkan ayat-ayat lihat dulu agar mereka mengambil pelajaran, waliyaqulu, dan agar mereka mengatakan, yaitu orang-orang kafir, mengatakan fi akhiril amri, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya, supaya orang-orang kafir nanti bilang, darasta dzakarta al-kitab fi qira'ati darasta, ay
dalam mati wajibta biha wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Dan supaya nanti mereka berkata, yaitu orang-orang kafir di akhir urusan mereka, gimana? Darosta, zakarta ahli kitab, kau telah mengingatkan para ahli kitab. Ada darosta, ada yang darosta, dua kirah, ada dua kirah. Ayat kutub al-Madinah, itu kutub kitab yang terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Walinubayyinahu, dan supaya kami terangkan kepadanya liqaumin ya'lamun, bagi kaum-kaum yang tahu. Ayat tabi' ma uhiya ilaika, ini ada berikutnya. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhan, yaitu Al-Quran. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. Wa akhrid anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Tinggalkan orang-orang musyrik. Berpaling, jangan malah dijadikan teman. Orang musyrik itu teman akrab. Allah mengatakan wa akhrid anil musyrikin, berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Malah dijadikan kawan baik. Kita hidup siapa dengan segala macam dalil dan toleransi apalah. Bukan berarti kita nih apa namanya terus kita nih mau ganggu jahat mereka, enggak mesti harus begitu. Pokoknya nggak usah campur lah, nggak usah berkawan, jadikan kawan baik. Masing-masing. Wa arid 'anil musyrikin walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mau, maka mereka tidak akan musyrik. Kalau Allah mau, enggak ada orang musyrik. Enggak ada. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, dan kami menjadikan engkau wahai Muhammad menjadi raqib, yaitu orang yang meneliti amal-amal mereka, yaitu orang-orang kafir. Waktu jazihim di amalihim, dan kau akan membalas amal mereka. Tidak, ya Muhammad, kamu cuma ngasih peringatan saja. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan engkau juga bukan menjadi wakil bagi mereka. Fa tujbarahum 'ala al-iman wa hadha qabla amri bil fatus warahum fa tujbarahum 'ala al-iman, engkau paksakan mereka untuk beriman. Enggak, sudah, yang penting sudah didakwai, ditunjukin, dikasih peringatan, ya sudah. Itu setelah itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Pada qabla amri bil kitab, dan ini adalah sebelum perintah untuk memerangi orang-orang musyrikin. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana
Fala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah engkau hina orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah asnam berhala. Ayasubullah al-badri, maka mereka akan mencaci mencela Allah Subhanahu wa taala karena memusuhi permusuhan dan kezaliman bighairi ilm, tanpa ilmu. Jadi gini maksudnya gini, ada orang musyrik, kau jangan cela Tuhan mereka. Kalau kau cela Tuhan mereka, nanti dia akan mencela Allah. Itu loh. Jangan kau cela apa itu kan kau punya. Nanti dia akan balik mencela Allah. Kenapa mereka kau mencela Allah? Engkau yang salah. Karena engkau mencela Tuhan mereka. Ini mereka jadi Allah dicela gara-gara kamu. Tidak boleh menghina Tuhan mereka sampai dihina. Ada orang-orang awam ya, macam-macam lah dihinain aja. Akhirnya yang orang itu baliklah menghina Allah, habis dihabisin mereka. Tuhan kita dijelek-jelek dia. Engkau yang dulu kan kau yang dulu kan. Kalau kau tak menghina Tuhan mereka, mereka tidak akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Itu iman baliknya macam itu. Kalau saya bilang Tuhan, orang tua jangan hina orang tua orang. Ketika kau hina orang tua orang, habis orang tua akan dihina oleh dia. Dia tidak. Seperti Nabi lah, jadi dia nanti di kepala bapak bukan habis. Injak dia kepala ini ya. Makanya jangan mensentuh orang awam ini. Ya kita hanya sekedar menerangkan, nggak masalah. Menerangkan, tapi jangan mencaci gitu loh. Ini sakit tak sakit. Kalau bapak dihina aja kita ngamuk apalagi Tuhan. Cuma ada sekarang ini orang terbalik. Bapaknya dihina ngamuk, Tuhannya dihina selalu aja, ya kan? Ada. Bapaknya dihina ngamuk, nabinya dihina selalu aja. Memang penting siapa bapakmu atau nabimu yang lebih penting. Nah, ya. Makanya ketika orang mendapatkan Rasulullah SAW betul-betul menyelam hatinya, ketika Rasul itu disenggol, dia mesti dia sakit hati. Tapi ketika Rasul itu jauh dari hatinya, mau dia pakai apa aja Rasul dia tak akan sakit. Biasa. Kenapa seorang ketika anaknya dicela orang, dicaci orang, dia sakit hati? Padahal kan ada anaknya itu tidak salah, tapi dia tetap sakit hati. Karena ada kedekatan antara si anak itu di hatinya itu ada kedekatan. Sekarang kenapa orang ketika Rasulullah dihina, dicaci, kok ada macam tak ada rasa apa? Itu menunjukkan hatinya jauh dari Rasulullah. Kalau dekat mesti akan marah, mesti dia akan sakit hati. Nah, itu makanya ketika Rasulullah dilecehkan, ini orang berbagi macam-macam. Ada yang seluruh, ada yang amuk, ada yang macam-macam, ada yang amuk, ada yang macam-macam. Tergantung kedekatan hatinya kita bagi Rasulullah SAW. Agama ini biasa, tak dengar kami ini ialah biasa. Dia lebih dia suka mabuk, suka ini biasa. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Demikianlah kami hiasi bagi setiap umat amal mereka min khairi wa syarri. Itu ada yang bagus, ada yang jelek, atau kemudian mereka melakukan itu. Summa ila rabbihim marji'uhum, kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka bil akhirah, wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas mereka. Di akhirat itu Allah kasih tahu, kau pernah ini, Pak Yunabi. Diingatkan, diceritakan balik yang melakukan